Shalom adik-adik, apa kabar semuanya sayang? Ya, pasti sehat dan luar biasa. Begitu juga dengan kakak dan inang guru sekolah minggu yang ada saat ini, kami semua sehat dan luar biasa. Nah, untuk adik-adik yang sedang sakit, kami doakan semoga lekas sembuh, supaya kita bisa beribadah kembali di minggu berikutnya. Untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus, siapa nih? Kami ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk mama papa di rumah yang setia mendampingi adik-adik, shalom mama papa, sehat selalu ya. Nah adik-adik, kita di minggu pagi ini dilayani oleh kakak-kakak yang setia dan rindu untuk adik-adik sekolah minggu. Kakak akan kenalin, ada Kak Lince, ya, ada Kak Jessica Damanik, ada Kak Catherine Girsang, ada Kak Nopita, ada Inang Ance, dan yang setia selalu menemani ada Inang Siti Purba. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita ketika kita beribadah. Adik-adik, yuk berdoa sebentar. Amin. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi sebagai lagu pembuka kita, Hati yang Gembira. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita nyanyikan sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, hati yang gembira adalah obat. Karena Tuhan sudah mengangkat semua beban kita, maka mari kita bergembira. Yuk kita bernyanyi, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut. Bebanku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan mulai ibadah kita. Ambil Alkitabnya. Baik, kita mulai. Marilah kita bangkit berdiri, lipat tangan dan tundukkan kepalanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Amin.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat dan saling merendahkan diri, karena Yesus yang telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijadikan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini sangat bersuka cita? Tentu semuanya bersuka cita. Ada lagu kita nih, bersuka anak-anak Tuhan. Nah, mari kita sama-sama bernyanyi. Kakak undang masih bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Adik-adik boleh bertepuk tangan di rumah ya. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Kita nyanyi tertawa. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita bernyanyi sekali lagi dari bersuka supaya kita lebih semangat. Sepertinya adik-adik sudah mulai pintar lagunya. Kita nyanyikan sekali lagi. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Baiklah adik-adik sekalian, untuk pembacaan titah hari ini akan dibawakan oleh teman kita, adik sekolah minggu. Hai teman-teman, saya Gio Arkana Purba dari sektor 8. Hari ini saya akan mengucapkan titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dadah, selamat hari Minggu. Riap Mahita Mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargogoi ham maau, makor jahon titahmu ai. Amin. Nah adik-adik, sudah mendengarkan titah? Kita akan kembali bernyanyi sebelum mendengarkan ayat hafalan. Kita bernyanyi, kasih Yesus. Ya, kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah 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 oh
sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh teman kita anak sekolah minggu. Hai teman-teman, hari ini saya akan membacakan ayat hafalan Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dadah. Demikianlah ayat hafalan kita dalam minggu ini. Nah, adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Semuanya buka telinga, buka Alkitabnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi buah-buah roh dari Galatia 5 ayat 22. Hafal kan? Kita bernyanyi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adik-adik coba berdiri, kita buat dulu gerakannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Salam. Bertemu kembali dengan Inang. Ya, karena saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Bibelnya, duduk yang manis. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga bisa mengikuti ibadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Dan sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus bukai seluruh anggota tubuh pikiran kami agar berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat semuanya Tuhan, terimalah doa permohonan kami. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Sekali lagi, Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kita baca bersama-sama. Inang akan mulai. Dengan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan
kepadanya. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini adalah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka apa yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kami sayangi, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan tema menjadi pendamai. Kita tahu Yusuf yang orang tuanya bernama Yakub. Yakub mempunyai anak 12. Dan Yusuf adalah anak yang ke-11. Dia punya abang ataupun saudara-saudara yang lain 11. Abangnya ada 10, adiknya ada 1. Yusuf ketika masih kecil, dia menyediakan makanan untuk saudara-saudaranya, mengantar makanan untuk abang-abangnya. Karena pekerjaan abangnya itu adalah sebagai pengembala domba. Kita tahu bahwa domba itu adalah di padang rumput, jauh dari rumah. Tugas Yusuf mengantar makanan saudara-saudaranya. Yakub bapak mereka sangat menyayangi Yusuf. Sehingga saudaranya yang lain, terutama yang 10 tadi abang-abangnya, merasa cemburu kepada Yusuf. Yusuf orangnya baik. Tapi saudara-saudaranya ini berniat jahat kepada Yusuf. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Ketika Yusuf datang mengantarkan makanan mereka, saudara-saudaranya menangkap Yusuf, kemudian memasukkan ke dalam sumur kering. Ketika mereka pulang ke rumah, ayah mereka yang bernama Yakub bertanya, di mana Yusuf? Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan harimau. Ayahnya sedih, pasti sedih. Ayahnya setiap hari menangis. Dan ketika mereka kembali ke padang rumput, mereka masih melihat adiknya bernama Yusuf masih ada di sumur yang kering itu. Kemudian mereka mengangkatnya, tetapi mereka menjual ke
Potifar menjadi apa? Menjadi budak. Bayangkan menjadi budak. Yusuf dijual oleh saudaranya sendiri dan dijadikan oleh budak. Bertahun-tahun Yusuf bersama Potifar. Dia tumbuh menjadi anak muda yang gagah, anak muda yang ganteng. Dan Yusuf sudah menjadi seorang anak muda yang benar-benar baik. Tetapi istri Potifar itu sangat jahat. Dia menuduh Yusuf ini berbuat jahat kepadanya. Kemudian Potifar memasukkannya ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap berbuat baik. Walaupun ada di sekitarnya orang-orang yang jahat, tetapi Yusuf tetap menjadi orang yang baik. Karena kebaikannya, Tuhan memberikan suatu talenta kepada Yusuf, bisa menafsirkan mimpi. Dia bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan Firaun menjadikan Yusuf menjadi seorang raja. Ya, Yusuf sudah menjadi raja yang dulunya adalah anak kecil. Anak yang dijadikan budak. Tetapi dia bisa menjadi seorang raja karena kebaikannya. Kesalahan dari saudara-saudaranya, kesalahan dari abang-abangnya begitu besar. Berencana membunuh, memasukkan ke dalam liang, sumur kering, kemudian menjual menjadi budak. Kita bayangkan betapa kejamnya saudara-saudaranya. Tapi walaupun seperti itu, Yusuf tidak pernah dendam. Yusuf tidak pernah mengingat kesalahan abang-abangnya. Tapi dalam hati abangnya, karena ayah mereka Yakub sudah meninggal, abang-abangnya menyatakan, mungkin nanti Yusuf akan dendam kepada kita. Mungkin nanti Yusuf mengingat kesalahan kita. Maka ayo kita pergi kepada Yusuf. Meminta maaf. Itulah tadi yang tertulis. Ayat 17. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Dan bahkan saudaranya mengatakannya seperti ini. Jadikan kami budakmu. Ampuni kami. Memang kami sudah bersalah. Jadikan kami budakmu. Adik-adik sekalian. Apakah Yusuf mau menjadikan saudara-saudaranya menjadi budak? Apakah Yusuf mengingat-ingat kesalahan abang-abangnya, saudara-saudaranya? Walaupun sudah begitu besar kesalahan abang-abangnya, tapi Yusuf mengatakan, saya tidak mengingat kesalahan kalian. Saya adalah pengganti Allah yang suka mengampuni, katanya. Bayangkan adik-adik, begitu baik Yusuf. Walaupun dia sudah dimasukkan ke dalam sumur kering, dijual jadi budak, tapi Yusuf tetap mau memaafkan kesalahan abangnya. Walaupun dia sudah menjadi raja, bahkan di ayat terakhir dikatakan, aku akan menanggung makananmu dan menanggung makanan anak-anakmu. Begitu baik Yusuf. Karena Tuhan menginginkan begitu. Adik-adik kami, anak sekali minggu yang kami sayangi.
Mungkin kita pun pernah dibuat oleh saudara-saudara kita kecewa. Mungkin kita juga pernah merasakan sakit karena dihina oleh saudara-saudara kita. Karena dipukul oleh saudara-saudara kita. Mungkin pernah mainan kita dirampas oleh abang kita. Mari kita contoh Yusuf. Yusuf yang mau memaafkan saudara-saudaranya. Bukan hanya memaafkan. Yusuf tidak ada marah. Bahkan katanya, aku akan menanggung makananmu dan menanggung makanan anak-anakmu. Bayangkan. Bukan kemarahan yang yang diberikan oleh Yusuf. Bahkan apa? Makanan yang enak. Mereka menjamu, Yusuf menjamu saudara-saudaranya. Mari kita makan bersama. Mari menginap di rumah istanaku. Yusuf memang benar-benar orang yang baik. Kita juga harus mampu seperti ini. Kita mungkin sering dikecewakan oleh teman-teman kita. Mungkin kita pernah disakiti oleh abang-abang kita ataupun adik kita ataupun orang lain. Tapi kita harus menjadi seorang pendamai seperti tema kita tadi. Kita harus mampu menjadi orang pendamai dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Seperti Yusuf yang tetap memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Tidak mengingat-ingat perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Begitu anak-anak Allah. Anak-anak yang setia kepada Tuhan. Mau memaafkan. Bahkan memberi. Walaupun kita tidak pernah diberi oleh orang lain. Kita harus mampu memberi seperti Yusuf. Bukan kemarahan yang diberikan, tapi kebutuhan. Kebutuhan saudara-saudaranya. Ketika mereka tidak makan lagi di Israel, mereka menjumpai Yusuf sampai ke Mesir. Mereka diberikan jatah untuk pulang ke tempat mereka masing-masing. Mereka membawa gandum dari Israel untuk makanan keluarganya, anak-anaknya. Jadi hidup ini harus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Harus menciptakan kedamaian di antara saudara-saudara ataupun orang lain, di antara orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu tandanya kita mengenal Tuhan. Ketika kita mampu memaafkan orang lain, ketika kita mau menjadi pendamai, berkat-berkat itu akan berlimpah kepada kita seperti kepada Yusuf. Yusuf tidak berkekurangan, walaupun dia memberi, walaupun dia mau memaafkan, walaupun dia memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya, berkatnya semakin berlimpah. Ini yang diharapkan dari kita sekolah minggu. Mari kita memaafkan saudara-saudara kita, biar berkat-berkat Tuhan itu semakin berlimpah buat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami mau memaafkan kesalahan orang lain kepada kami. Tuhan bantu kami Tuhan,
Biar di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pergaulan kami sehari-hari Tuhan, kami tidak akan mendendam kepada orang lain. Walaupun betapa besar kesalahan orang lain kepada kami, tapi kami berdiri sebagai pembawa damai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah gerejamu Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati juga seluruh orang tua kami. Bantu mereka Tuhan, di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, terutama bagi orang-orang yang sedang sakit. Lawat mereka satu persatu Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu jika kami memakai pikiran kami sendiri. Tetapi atas berkat dan karunia dari Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah kami, sebesar apapun itu Tuhan, kuasa-Mu mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami. Tuhan Yesus, hadirlah selalu di dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami di dalam ketakutan Tuhan, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan menjauhkan segala penyakit, terutama pada virus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, begitu banyak orang-orang Tuhan yang terkena, yang terpapar COVID-19 Tuhan. Ulurkan tangan pengasihan-Mu Tuhan, agar mereka dapat sembuh Tuhan. Dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Jika ada kesalahan kami yang kami lakukan Tuhan, ampunkanlah itu Tuhan, agar jangan penghalang anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terpujilah tetap nama-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berdasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Ijon Adong Hubuan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu,
Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, karena ini bulan Agustus dan sebentar lagi mau 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia. Oleh karena itu kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, yaitu 17 Agustus 1945. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia